Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel saya. Saya selalu berbagi informasi khususnya tentang sepeda motor ya, atau motorcycle. Bagi kalian teman-teman semua yang hobi otomotif khususnya, di sini saya kedatangan blog Honda Mega Pro, GL Pro sama aja lah. Terutama yang hobi berherek mania sama aja. Blok ini melakukan yang namanya tanam boring ulang. Tapi sebelum dipasang, masnya ini lihat-lihat video yang ada di channel saya, dan beliaunya itu jadi pengen ngecekin bloknya setelah ditanam blok ulang. Nah, bagaimana hasil blok setelah ditanam ulang? Itu minta tolong dicekkan di tempat saya. Karena motor ini belum sempat dipasang, dan ini masih buatan baru, bloknya masih belum terkena oli, masih belum ada piston masuk karena pistonnya juga masih baru. Ini dikirim berikut pistonnya masih baru. Blok ini dikerjakan di salah satu bengkel yang ada di Semarang, bengkel bubut besar dengan nama besar, sudah buka lama banget, puluhan tahun. Tapi setelah saya cek, karena bloknya dikirim ke sini ya, saya cek ini pembuatannya tidak benar-benar oke. Bagaimana cara pengecekannya? Pokoknya videonya jangan di skip. Oke, untuk cara pengecekannya itu mudah. Mungkin bagi teman-teman yang bingung bagaimana cara ngeceknya habis tanam blok ulang, itu simpel sekali ya. Tidak perlu harus dibawa ke tempat saya. Pertama ini diraba. Kalau ininya udah rata, berarti udah bagus. Karena potongannya tuh kadang jarang yang menggunakan dial indikator, hanya memakai sistem jarum diruncingkan saja di mesin bubutnya. Bisa dilihat ini di sini ini rata, di sini dia lebih naik ke atas ini. Nah, diraba aja seperti ini biasanya kelihatan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, setiap motor 4 tak itu ada bis penduel. Untuk sebenarnya ini untuk mengecek dia benar-benar ada di tengah atau tidak. Biasanya saya menggunakan dial indikator, tapi di sini saya akan mengajarkan cara manual ya, cara manual dan jarang mekanik mengecek. Dengan cara seperti ini itu mudah sekali. Setiap motor 4 tak itu ada yang namanya bis penduel di sini. Semua 4 tak itu ada, kebanyakan ada. Kecuali motor 2 tak atau 2 langkah itu tidak ada. Ini kita menggunakan packing, ini ada packing baru. Meskipun ini imitasi, ya tidak apa-apa lah, bisa buat ngecek. Kalau bisa itu usahakan packingnya itu yang asli. Tapi berhubung ini adanya packing ini hanya untuk gambaran aja, mungkin bisa dipraktekkan teman-teman. Tapi kalau merek-merek Uboru ini adalah merek lama. Uboru NLK itu merek-merek lama. Hasilnya itu nggak begitu jauh dari aslinya, paling tidak mendekati. Nah, sekarang kita cek, kita bongkar packingnya. Nah, ini packingnya. Terus di blok silinder ini kita kasih bis penduel. Ini bis penduel. Penduel ini untuk mengunci packing. Nah, ini kan tidak bergerak. Mengunci packing. Sebentar, saya carikan bis penduel sebentar. Bis penduel.
bisa masuk. Usahakan base spandolnya yang bagus, jangan yang udah jelek. Kalau jelek itu susah masuknya. Tapi biasanya yang jelek itu bagian ujung ya, karena untuk dilepas dipukul-pukul. Ya. Oke, udah habis spandrel. Sekarang kita kasih packing. Packing ini udah masuk di base spandrel, jadi ini kekunci, tidak bisa bergerak. Oke. Nah, dari sini itu kelihatan kalau dia tidak presisi. Kalau mau posisi motor yang presisi diraba aja, diginiin. Ada yang halus, ada yang tajam, ada yang halus, dan begitu juga bisa. Terus dengan cara dilihat seperti ini, kita pindah yang agak terang. Nah, di sini kelihatan ini sisa liner. Ini adalah dinding liner. Di sini tidak ada. Oke. Ini sisa linernya ini keliling nih. Nah, ini adalah potongan packingnya kalau diangkat. Nah, dinding linernya masih kelihatan ini. Muter. Dan sampai sini hilang. Ini hilang. Kali ini masih. Kelihatan kan? Dan kalau dilihat dari belakang, itu akan sama. Nah, di bagian sini packingnya terlihat, tapi yang sini tidak. Bentar, base spandolnya jatuh. Ya, oke, terlihat kan? Di sini itu ada sisa packing, di sini packingnya tidak kelihatan. Soalnya ini jaraknya tipis banget. Kalau pengen lebih akurat ya kita harus menggunakan dial indikator. Bagaimana cara mendial indikatornya? Saya udah banyak di video-video saya yang lain, itu banyak sekali. Caranya bagaimana? Ya intinya seperti ini ya. Dan kalau sudah terjadi seperti ini harus dilakukan boring ulang, karena beliaunya ingin memakai piston standar lagi. Karena sudah beli piston, nanti kalau tidak dibelikan akan sia-sia. Dan terkadang pun kalau ini dicek, tebelnya itu berbeda. Bagaimana cara mengeceknya? Cara mengeceknya kita harus menggunakan mikrometer, karena kalau memakai jangka sorong seperti ini manual itu tidak kelihatan. Kelihatannya pun sedikit. Ini 3 mili kurang. Di sini 3 mili. 3 mili kurang. Di sini 3 mili. Di sini sama 3 mili. Kalau dibagi 4 itu berbeda ya angkanya tadi, meskipun kurangnya kan sedikit, karena pembacaan jangka sorong ini adalah 0,05 mili. Intinya seperti itu. Bisa ini tidak harus ditanam boring ulang, tapi pistonnya jadi oversize, jadi lebih besar. Karena untuk oversize-nya kita harus mengecek ini menggunakan dial indikator berapa selisihnya ini. Ini harus hilang berapa untuk menjadi ketemu di tengah. Tapi nanti kalau ketemu di tengah pastinya yang di sini juga tipis, di sini tebal. Tapi ingat, meskipun di sini tipis, di sini tebal, posisi piston itu udah ada di tengah. Dan itu akan menjadikan motormu jadi lebih awet. Karena kasus sepanjang seperti ini tuh yang menjadikan piston jadi macet, piston jadi tidak awet. Harus minta rayan yang lama, nanti bilangnya gagal rayan dan lain-lain. Intinya seperti itu ya. Sekarang kita lanjut tanam blok baru.
tanam silinder baru. Kita akan mengerjakannya. Ya, oke, dinding liner ini udah kelepas. Dan saya pastikan untuk teman-teman semua, kalau mau membuat ini ya, di sini kan ada pemberhentian dinding liner. Nah, ketika ini mau diberhentikan, di sini dikasih pemberhenti. Usahakan dalam membubut ini, itu usahakan siku. Kalau ini tidak siku, ini jadinya tirus. Dalam kasus seperti ini bisa dikhawatirkan dinding linernya ini bisa melorot atau turun ya ketika dikencangkan. Bahkan terkena panas pun lama-lama dia bisa terjadi turun. Soalnya banyak kasus habis tanam boring itu ininya turun atau melorot. Nah, karena di sini itu tidak dibubut secara siku. Dan dalam kasus seperti ini itu biasanya tidak menggunakan mesin bubut ya. Biasanya yang memakai mesin coulter untuk memberi tempat pemberhentian dinding liner. Jadinya dia tidak terjadi siku. Siku alias ini terjadinya tirus. Tidak kelihatan ya mungkin ya. Coba. Kurang kelihatan. Kita kasih cahaya. Kelihatan kan? Pastinya ini kalau siku itu jangka sorongnya itu siku. Kalau dimasukkan seperti ini, di sini telinganya ada derajat. Ini ada derajat nih. Nah. Kalau dilihat di tengah, ini kelihatan kan? Ini miring ke sana ya, bukan siku. Intinya seperti itu. Sekarang kita akan mencoba meluruskan. Oke, kita langsung cek di mesin coulter menggunakan dial indikator. Kita posisikan dia ada di tengah. Ya, sekarang kita pasang jig. Nah, ini jig ya udah kepasang ya. Ini kalau dilihat juga sama. Bagian sini kelihatan, sini tidak. Tuh, dia lebih dalam. Sini rata. Karena jig ini sudah disesuaikan dengan blok aslinya ya. Sekarang kita cek pakai dial indikator. Terjadi selisih angka berapa, nanti akan kelihatan. Caranya seperti biasa, dial indikator ini akan kita kasih di jig. Oke. Ini sudah menunjukkan dial indikator nempel di jig.
dan kita akan cek. Itu ini baru awal untuk senter ya. Ini di atas ada jarum dari indikator, dan ketika diputar dia akan bergerak. Itu menunjukkan bahwa blok silinder belum senter pada mesin coulter. Nah, sekarang kita akan senterkan. Kita akan senterkan jignya. Oke, ini sudah di center. Jarum dari indikator menunjukkan jig itu ada di 0 ya. Oke, sudah 0. Sekarang jarum dial indikator kita pindah di blok silindernya. Itu terjadi selisih miring berapa? Wah, miringnya banyak. Ini adalah angka kemiringannya dari 0. Nah, tahu sendiri kan berapa angka kemiringannya. Di indikator ini di sini ada tulisan 0,01 mili. Lumayan banyak ini kemiringannya. Oke, sekarang kita akan melanjutkan meluruskan. Kita lepas lagi dial indikator, terus kita setel pisaunya, kita makan. Dan kalau diamati itu bagian feeding liner makan ya. Nah, itu masih liner mas, belum bloknya. Ya karena ini kalau sistem Honda itu biasanya linernya dicor jadi satu sama blok silinder. Nah, jadi ketika mau tanam boring ulang itu harus ada sisa-sisa di liner seperti ini. Itu kelihatan kemakan separuh. Di bagian sini tidak kemakan, sini tidak kemakan. Itu kemakan. Itu menunjukkan bahwa blok silindernya itu menceng ya, tidak presisi tengah. Oke, kita lanjut mengerjakan sampai bersih biar terjadi 0 atau tengah ya, di titik tengah, intinya seperti itu. Setelah selesai ya, ini udah bersih. Oke ya, kita tanam liner, tapi sebelum tanam liner kita pastikan bikin tempat pemberhentian liner dulu di sini menggunakan mesin bubut. Jangan menggunakan mesin coulter. Karena kalau menggunakan mesin coulter nanti jadinya akan seperti yang tadi ya, tidak terjadi siku. Setelah digunakan mesin bubut baru kita tanam silinder ulang atau boring ulang.
Proses pembuatan pemberhentian dinding liner sudah selesai menggunakan mesin bubut di senter pakai dial indikator. Sekarang kita langsung masukkan dinding linernya, kita tanam langsung, kita press. Jadi proses penanaman dinding liner baru sudah selesai. Nah, ini masih ada sisa, nanti kita ratakan, kita bubut sama penyesuaian panjang liner, mau dipanjangin berapa, mau dibikin berapa, pastinya disesuaikan kayak ukuran aslinya. Proses pemapasan, pemotongan panjang dinding liner sudah selesai. Sekarang kita akan mengcoulter lagi untuk dipasin posisi pistonnya yang tadi. Nih, karena ini tidak masuk, ini harus dipasin lagi. Diameternya ini lebih kecil, jadi harus dibuat ukuran yang ini. Oke, di sini juga akan menentukan titik tengahnya, karena di sini adalah pekerjaan yang paling akhir. Penentuan titik tengah ada di sini. Oke, kita lanjut mengerjakan. Oke, prosesnya udah selesai. Sekarang kita cek, Mas, bagaimana hasilnya, tengah atau tidak, bisa dibuktikan. Cara pembuktian adalah metode seperti yang tadi awal kita praktekkan ya. Mungkin ini dibalik akan kelihatan. Bentar. Posisi tengah tidak ada packing kelihatan ya. Geser. Oke, ini belum dioning. Kalau dioning nanti halus ya. Ini dihaluskan pakai unik. Tapi ini udah tengah. Oke. Dan kalau dilihat dari depan juga sama. Letaklah di sini sisa sekian, ya. Di atas pun sama. Rata, merata, balik. Oke, pada intinya seperti itu. Mungkin saya udah dijeda. Apabila ada kata-kata saya salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Video saya akhiri, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif, salam.